harga. Pernyataan ini mungkin layak diberikan kepada 3 pemain Milan yang dibanderol dengan harga fantastis, tapi malah tampil buruk di sepanjang musim hingga akhirnya dilepas murah ke klub lain. Mungkin itu pula yang membuat mereka harus puasa Scudetto selama 11 tahun karena tak mampu mendapatkan magis dari pemain yang didatangkan dengan harga luar biasa tersebut. Di musim panas ini, Milan telah mendatangkan satu striker yang namanya tidak terlalu mentereng, namun memiliki kualitas yang bisa dibilang cocok untuk gaya bermain mereka. Dia adalah Divock Origi, seorang striker berKTP Belgia yang didatangkan dari Liverpool secara gratis. Tampaknya tim besutan Stefano Pioli ini mulai berhati-hati dan belajar dari pengalaman dalam mendatangkan pemain dengan harga mahal. Lalu siapa sajakah mantan 3 pemain AC Milan yang dibanderol mahal namun malah tampil melempem? Berikut Indosport mengulasnya. Lucas Paqueta. Nama pertama adalah Lucas Paqueta. Playmaker berdarah Brazil ini diboyong AC Milan dengan harga mencapai 667 miliar rupiah pada Januari 2019 lalu dari klub masa kecilnya Flamengo. Dilaporkan dari sejumlah media Italia, Rossoneri berani membayar mahal Paqueta karena ia memiliki gaya bermain yang nyaris serupa dengan salah satu legenda mereka yang kebetulan juga berasal dari Brazil, Ricardo Kaká. Pada awal debutnya mengenakan seragam merah hitam, Paqueta memang sempat menunjukkan magisnya dengan memiliki umpan yang akurat. Sayangnya, magis pemain berusia 24 tahun hanya bersifat sementara saja. Karena di pertandingan selanjutnya, Paqueta tak kunjung memberikan performa yang mengesankan. Berdasarkan data dari Transfer Market, dari 44 pertandingan yang ia mainkan bersama Milan di seluruh kompetisi, Paqueta hanya mampu menciptakan 3 assist dan 1 gol. Hal itulah yang membuatnya dilepas Milan ke Lyon dengan harga jauh lebih murah, yakni sebesar 301 miliar rupiah. Andre Silva. Pembelian mahal kedua jatuh pada nama striker berdarah Portugal, Andre Silva, yang namanya mencuat di musim 2016-2017 bersama FC Porto. Silva kala itu mampu bermain brilian dengan mencetak 16 gol dari 32 pertandingan yang ia mainkan bersama FC Porto di sepanjang musim 2016-2017. Berkat performanya yang cemerlang juga membuatnya menjadi rebutan klub elit Eropa, mulai dari Manchester United, Man City, Chelsea, Real Madrid, Barcelona, Juventus, dan terakhir AC Milan. Dari sejumlah nama yang ada, Milan jelas kalah saing, baik secara finansial maupun peluang meraih gelar juara. Namun tak disangka mereka lah yang berhasil mendapatkan tanda tangan Andre Silva di musim 2017-2018. Kala itu Milan memboyongnya dengan harga mencapai 572 miliar rupiah dengan harapan mereka bisa mendapatkan mesin gol baru dan bisa mengincar target minimal kembali ke zona Liga Champions. Sayang seribu sayang, bersama setan merah dari Italia, Andre Silva seakan lupa cara untuk mencetak gol. Bayangkan, dari 24 pertandingan yang ia mainkan bersama Milan, Silva hanya mampu mencetak 2 gol saja. Milan pun mencoba mengasah ketajamannya dengan meminjamkannya ke Sevilla dan Frankfurt, namun tetap saja tak membuat Andre Silva mendapat kesan bagi klub yang bermarkas di San Siro tersebut. Akhirnya di tahun 2020, mereka pun melepas Andre Silva secara permanen ke Frankfurt dengan cara yang jauh lebih murah, yakni sebesar 361 miliar rupiah. Leonardo Bonucci. Inilah pembelian yang paling menggemparkan yang pernah dilakukan dalam sejarah transfer AC Milan. Mereka mendatangkan bek tengah andalan klub rival Juventus bernama Leonardo Bonucci di musim 2017-2018. Ya, di musim tersebut Milan memang sedang kebanjiran uang karena pemilik mereka saat itu adalah pengusaha kaya asal Cina, Lee Yong-hong. Sehingga Milan bisa merekrut banyak pemain dengan harga mahal, termasuk Andre Silva dan Leonardo Bonucci secara bersamaan dengan harga fantastis.
Bahkan di musim tersebut, Bonucci merupakan pembelian termahal AC Milan sekaligus pembelian termahal di sepanjang sejarah klub. Milan merekrut Bonucci dari Juventus dengan harga senilai 42 juta euro atau nyaris mencapai 633 miliar rupiah. Tak hanya itu, Bonucci juga langsung dipercaya sebagai kapten tim pada musim perdananya bersama Rossoneri. Kepindahannya ini memunculkan kontroversi dan membuat fans Juve merasa berang kepadanya karena sebelumnya selama 8 tahun Bonucci telah menjadi andalan klub berjuluk Bianconeri tersebut. Sayangnya bergabungnya Bonucci ke AC Milan tak mampu mendongkrak lini pertahanan klub. Bonucci juga tampil jauh dari kata memuaskan hingga membuat Milan mudah kebobolan dan harus puas mengakhiri musim dengan menempati peringkat 6. Menariknya, satu musim setelahnya Milan kembali melepas Bonucci ke Juventus dengan harga 528 miliar rupiah sekaligus menukarnya dengan pemain muda Mattia Caldara.